Panitia pemilihan kelurahan masih mendistribusikan logistik pemilu ke sejumlah tempat pemungutan suara, salah satunya di PPK Menteng, Jakarta Pusat. Lalu bagaimana perkembangan pendistribusian logistik di PPK Menteng? Telah ada Ruth Maria Tiara langsung dari lokasi. Silakan Tiara. Ya, terima kasih rekan Reva dan juga Vanana di studio. Dan pemirsa, saat ini saya berada di Kecamatan Menteng. Ini terkait tentang distribusi logistik jelang hari pemungutan suara pada 17 April mendatang. Dan ini saat ini saya sudah bersama Bapak Abdul Kohar selaku Ketua PPK Menteng Jakarta Pusat. Selamat petang, Pak. Selamat petang. Iya. Pak, ini terkait tentang situasi di sini sendiri. Ini total ada berapa sih untuk kawasan Menteng sendiri? Berapa TPS yang akan didistribusikan nantinya begitu, Pak? Ya, baik. Dari 5 kelurahan kita punya Kecamatan Menteng ada total TPS sebanyak 246 TPS. Ya, 246 TPS. Dan dari kesemua logistik ini nih Pak yang saat ini ada bersama kita di salah satu ruangan di sini. Ini kapan sih akan didistribusikannya dan perkiraan untuk selesai didistribusikannya kapan? Mengingatkan tinggal 1 hari lagi ya Pak ya. Tanggal 17 sudah pagi sudah mulai dilakukan pencoblosan begitu. Ya, baik. Untuk distribusi kita akan laksanakan insya Allah besok dan itu serentak kita lakukan untuk se-Jakarta Pusat sesuai instruksi dari Jakarta Pusat. Kota Ahmadiyah tentunya KP Kota Ahmadiyah Jakarta Pusat kita akan turunkan loading seluruh kelurahan masing-masing bergerak insya Allah dari pagi. Baik. Kalau untuk melihat sendiri Pak di sini di dalam kotak yang seperti ini itu isinya apa aja sih Pak sebenarnya Pak? Ya, baik. Seperti kita ketahui, kita punya kotak ada 4, kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden, kotak untuk DPR RI, kotak untuk DPD, dan kotak untuk DPR RI. Masing-masing kotak tentunya ada surat suaranya masing-masing. Begitu juga form, baik form C1, C1 masing-masing punya C dan C1. Itu plano C1 plano pun ada di dalamnya. Itu dengan sampulnya tentunya. Gitu. Baik. Dari keseluruhan distribusi yang nantinya akan didistribusikan ini begitu Pak, apakah ada beberapa kendala yang hingga saat ini ditemui oleh dari pihak PPK Menteng sendiri? Baik, saya kira kendalanya tidak ya, paling yang saya iniin dengan jumlah kuantitas yang besar, tentunya kita memerlukan waktu yang agak panjang dengan pengangkutan gitu. Pengangkutan kita memerlukan rate-nya tentunya mudah-mudahan angkutannya pun kita kirim ada wilayah yang tidak bisa masuk dengan kendaraan besar tentunya. Itu saya kira selain itu tidak ada kendala, waktu paling yang gitu agak panjang. Untuk teman-teman di sini sendiri, Pak, ini kan masih sedang dalam proses ya, menyegel dan sebagainya. Ini kira-kira memang harus diselesaikan tenggat waktunya nanti malam begitu, Pak? Ya, wajib. Saya kira hari ini kita minta ke teman-teman PPS tentunya. Sebagian kita sudah selesai sebenarnya untuk pengecekan ulang dari KPPS dan mereka sudah menyegelnya untuk kita siap malam ini berangkat besoknya itu. Pak, kalau terkait tentang logistik sendiri di sini, apakah sudah ada ditemukan yang rusak atau surat suara yang kurang layak atau seperti apa begitu? Ada, tapi nggak banyak. Itu ada 1, 2 itu yang kita teman rusak. Ada 3 yang cacat memang dari sananya. Ada titik dan ada bekas nempel rupanya dia gitu. Sampul juga ada yang robek, saya kira itu aja, tapi nggak terlalu inilah. Apakah sudah diantisipasi begitu Pak? Segera, kita tentunya segera komunikasi dengan pihak gudang maksudnya yang dikelola oleh KPU Kota Jakarta Pusat, kita komunikasikan. Terakhir Pak, mungkin pertanyaan dari pemirsa begitu, ini terkait bagi pemilih begitu yang pindah TPS, kalau di kawasan Bapak sendiri itu bagaimana? Ada berapa orang? Adakah pemilih yang pindah TPS dan kemudian seperti apa? Pindah TPS itu mereka tentunya menggunakan form A5 ya. Kita di sini ada yang masuk dan ada yang keluar. Dilihat
kita lihat hasil, walaupun kita belum dapat rekapannya secara fake dari KPU Kota, karena nanti data-data yang fake, berapa yang masuk tiap-tiap TPS itu akan direkap, karena mereka akan masuk di daftar kita, daftar namanya form A4. Dilihat dari masuk dan keluar, banyak yang masuk gitu di wilayah kita daripada yang keluar. Banyak yang masuk. Jadi apa sih Pak yang harusnya dilakukan ketika nantinya, ini informasi juga kepada pemirsa, ketika kita tidak terdaftar nanti misalkan di TPS atau belum terdaftar begitu, seperti apa Pak? Baik, saya kira kita pahami di sini ada 3 kategori pemilih. Di mana pertama kategori pemilih itu di mana warga itu terdaftar di DPT, tentunya warga setempat. Yang kedua, ada warga menggunakan hak pilihnya pindah milih. Dia dari tempat lain karena tugas tertentu, dia pindah milih ke tempat tujuan. Yang ketiga, nah ini dia warga kita bahasanya sesuai dengan KTP-nya tidak ada di DPT, tidak terdaftar di DPT, boleh tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa identitas diri, itu KTP dan identitas lainnya, paspor, KK atau SIM. Itu. Tapi diusahakan bisa begitu ya Pak ya, untuk kemudian nanti warga menggunakan hak pilihnya begitu pada hari tanggal 17 nanti begitu ya Pak, asalkan dengan membawa kelengkapan dokumennya begitu Pak. Iya, saya kira sangat bisa. Itu sudah aturannya. Kita harus melayani mereka. Tentunya mereka pun harus menyiapkan dokumen yang disesuaikan dengan aturan yang ada. Baik. Jadi kalau tadi Bapak sempat sebutkan ada yang pindah. Nah ini bagaimana kalau memang ada yang bertugas begitu Pak? Kebetulan dia terdaftar di DPT, kemudian harus karena melakukan tugas berada di kota yang berbeda. Apakah harus melakukan prosedur yang sama atau seperti apa? Ya, itu proses pindah milih dengan mereka mendapatkan form A5 namanya, itu sudah kita lakukan dari jauh-jauh hari. Terakhir itu kita tutup tanggal 17 Februari yang pertama, diperpanjang lagi 30 Maret, 30 hari menjelang. Nah terakhir tentunya para warga pemilih itu mendapatkan berita bahwasanya MK menetapkan kembali H-7 boleh mereka bisa mendapatkan A5 lagi pindah. Itu kita sudah lakukan. Itu. Tapi kalau memang misalkan masih di DPT yang daerah yang lama, ya tetap kita harus balik ke sana begitu ya Pak. Bila mana mereka ingin pindah, tidak memenuhi aturan yang ada, tidak memenuhi ketentuan yang ada, saya kira ya mohon maaf kita tidak bisa mungkin melayani mereka. Iya. Baik Pak, informasinya Pak Abdul sungguh sangat memberikan kami masukan dan itu ya Pak ya terkait tentang tata cara ini. Terima kasih Pak Abdul atas waktunya bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama Pak Abdul Qoar. Kembali ke Anda Reva dan juga Vandana di studio. Terima kasih rekan Tiara atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.